Halo semuanya, apa kabarnya? Sebenarnya perkenalkan, nama aku Rio dan hari ini, pada kesempatan ini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai seputaran bisnis, seputaran usaha. Jadi kita bisa dapat wawasan baru, inspirasi dan insight-insight dari narasumber-narasumber kita. Nah, hari ini tuh kita lagi seneng banget karena kita berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pengusaha yang sudah sukses dan memiliki usaha yang besar ya di bidang konstruksi atau supplier kawat. Nah, usaha ini tuh namanya adalah CV Makmur Abadi. Nah, kebetulan banget kita juga sangat senang karena bisa bertemu langsung dengan ownernya, Bapak Apri ya, Pak? Ya. Nah, beliau ini adalah owner atau pemilik dari CV Makmur Abadi ini. Nah mungkin kita langsung aja, Pak. Mungkin Bapak Apri bisa sedikit memperkenalkan diri dan bidang apa sih usaha Bapak ini CV Makmur Abadi, lalu sedikit latar belakang dari Pak Apri sendiri. Ya. Kenalkan, saya Apri Subandria, owner dari CV Makmur Abadi Jogja, yang bergerak di bidang konstruksi supplier kawat. Ya, kita mengkhususkan untuk produksi kawat harmonika, kawat lapis PVC, dan semua jenis kawat yang dipergunakan di pasaran umum. Seperti itu. Oke. Nah, kalau Bapak Apri ini sendiri awalnya terus terjun di bidang ini, di bidang supplier kawat ini seperti apa, Pak? Kebetulan ini termasuk produk cabang kami yang ada di Jakarta. Kemudian ada ekspansi pembukaan cabang di wilayah Jogja. Nah, kebetulan yang di Jogja ini kami yang memegang manajemennya, seperti itu. Berarti awal mulanya itu ini adalah cabangnya, cabangnya untuk di Jogja. Ya. Nah, lalu kalau dari Pak Apri sendiri itu kenapa sih dulu awalnya terus memilih usaha ini atau di bidang ini itu seperti apa motivasinya? Sebelumnya saya pribadi dulu kan juga pernah menjadi seorang karyawan selama kurang lebih hampir 20 tahun. Ya, lika-likunya sebagai karyawan ya seperti itu. Kemudian saya dipercaya dari cabang pusat untuk membuka cabang di Jogja, dan saya pelajari marketnya. Nah, dari situ saya berani membuka cabang pelan-pelan. Setelah sekitar 2 tahun, saat saya pandang itu pergerakannya, penjualan, marketnya udah jalan, saya resign. Nah, saya resign dari perusahaan tersebut, kemudian saya menekuni bidang bisnis ini. Seperti itu. Berarti kalau tadi dikatakan 2 tahun itu riset dulu itu? Sebelum akhirnya terjun membangun ini? Sudah terjun. Saya jadi dualisme. Saya menjadi karyawan juga membuka usaha ini. Saya jalan dua-duanya. Selama 2 tahun saya mulai keteter. Harus milih salah satu, tetap jadi karyawan atau buka usaha. Setelah saya timbang-timbang, pilih-pilih, kita diskusi sama sekeliling dan orang-orang yang saya percaya untuk bisnis kedepannya seperti apa. Saya cari masukan. Akhirnya saya memilih bidang usaha. Yang status karyawan saya lepaskan. Saya menekuni dengan ketekunan itu. Saya harus bagaimana bisa berjuang seperti itu. Oh ya, menarik sekali ya, Pak. Jadi Pak Apri ini kalau bisa dikatakan saat itu keluar dari zona nyaman ya, mencoba untuk yang awalnya sebagai karyawan, akhirnya mengambil suatu keputusan yang bisa dikatakan keputusan berat juga ya. Berat juga akhirnya untuk terjun full menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Nah, ini juga menarik, Pak, karena banyak orang-orang itu
mungkin teman-teman yang mungkin kerja sebagai karyawan dan apa itu kadang ada yang saat jadi karyawan itu pengen punya usaha, pengen buka usaha tapi masih setengah-setengah seperti itu, kayak nggak yakin sama dirinya sendiri. Nah kalau Bapak yang dulu juga udah pernah dari karyawan akhirnya memutuskan untuk resign itu mungkin ada kayak pesan untuk yang seperti itu juga. Intinya bidang usaha atau status apapun itu kalau selama ditekunin dan udah nyaman di situ ya itu pilihan. Kalau untuk semua untuk pengen maju, kalau di perusahaan menjadi karyawan itu ya kan pasti ada tingkatan dan persaingannya mereka antar karyawan. Di perusahaan itu ada tingkatannya enggak. Nah, itu kan kendalanya di situ. Kalau di usaha mau maju atau enggak itu tergantung kita. Untuk apa-apanya itu tergantung kita sendiri. Kita mau maju atau enggak. Kalau kita mau maju harus kerja keras. Seperti itu. Berarti ini ya Pak, motivasi dari dalam diri sendiri, terus harus tekadnya kuat juga ya Pak? Ya, masalahnya kalau dualisme kerjaan itu nggak bakal bisa jalan. Keteter, pasti keteter. Nggak bisa dua-duanya jalan, harus salah satu. Kecuali dua bidang usaha yang ini misal bukan sebagai karyawan tapi usaha juga. Itu ada 2, 3, 4, 5 itu oke. Tapi kalau menjadi karyawan itu nggak bakal bisa karena mereka yang udah status karyawan ini kan udah udah ada perjanjian kerja, ada tanggung jawab kerjaannya, utamanya di waktu dia nggak bisa keluar kemana-mana atau kantor kerjanya, kemudian mengganggu lah bisnisnya, pasti akan mengganggu dia di pekerjaan itu dan menjadi pekerjaannya itu dia nggak bakal konsen dan malah jadi masalah di perusahaannya dia kerja. Harus salah satu dipilih. Baik, terus ini masih menarik tentang proses terjunnya Pak Apri ke dunia usaha ini. Dulu apa sih Pak yang motivasi terbesar Bapak akhirnya untuk ya saya resign aja. Terus kayak setelah akhirnya resign dan fokus di usahanya Bapak, itu kayak gimana sih rasanya yang Bapak rasakan? Apakah terus lebih plong atau jadi gimana gitu? Ya, dulu pertama kali mau resign di tempat kerja juga takut jalan atau enggak kan, karena ada hampir 20 tahun saya mengabdi di perusahaan yang saya kerja di situ, sudah membantu menghidupi saya dan keluarga selama 20 tahun. Tiba-tiba saya harus keluar dari situ yang dengan rela menghilangkan istilahnya gaji dari perusahaan tersebut. Saya harus menekuni perusahaan baru, usaha baru. Ya namanya usaha kan belum tahu berkembang ini mau jalan atau enggak kan, kita juga nggak ngerti. Gambling istilahnya. Gambling. Nah yang menguatkan itu adalah keluarga. Pertama keluarga yang harus menguatkan saya itu adalah keluarga dan orang-orang di sekeliling saya itu yang menguatkan saya, dan jaringan yang selama saya masih menjadi karyawan saya sudah punya beberapa jaringan itu yang membuat saya tekad untuk harus keluar dari sebagai seorang karyawan, harus benar-benar tekun di perusahaan sini. Oke, berarti ini ya Pak, ya banyak lika-liku di awalnya juga ya Pak? Kalau lika-likunya istilahnya nggak kenal siang malam Mas. Jadi siang kerja di kantor, malam kerja usaha. Begitu muter, kita mau janjian sama customer, mau deal sama customer terhalang. Jam kerja di perusahaan lama terhalang, kita harus sering berbohong. Nggak bisa. Itu padahal karena kita ada ikatan kerja. Nah itu yang bikin kendala juga, harus berani ngambil keputusan. Mas, kalau saya begini terus nggak bakal bisa maju, karena apa? Pelayanan kan itu nomor 1. Nah seperti itu, pelayanan nomor 1 itu yang utamakan. Customer pasti akan suka. Kalau kita menunda dengan alasan macam-macam karena kita udah terikat dengan perusahaan yang kita bekerja, itu jadi masalah itu. Nah seperti itu. Iya. Perlu ditekankan juga nih buat teman-teman ya, pelayanan itu nomor 1 ya. Iya. Pelayanan itu nomor 1.
Karena dengan pelayanan kan itu di mana-mana, di perusahaan manapun itu pasti pelayanan yang diutamakan. Nggak ada yang nggak ada pelayanan buruk pasti akan ditinggal orang. Pelayanan bagus, istilahnya kita servisnya juga harus bagus, customer akan nyaman. Kita diskusi, kita ngobrol, kita ketemu, itu yang lebih membuat calon customer akan datang terus. Nah, lalu saat istilahnya masih perusahaan ini masih baru punya Bapak, itu kayak gimana sih Pak proses dalam Bapak ini mengenalkan produk Bapak, mengenalkan bisnis Bapak ke calon-calon konsumen gitu Pak? Jadi mengenalkan pada masyarakat karena masih baru kan Pak? Ya, kebetulan kan saya kan mulai namanya mendirikan, mulai usaha itu tanggal 23 Mei 2013, dan saat itu dunia sosial media belum segencar sekarang kan, belum semudah sekarang. HP juga masih, komunikasi masih susah sinyal. Dulu saya sempat offline namanya. Jadi keliling ke seluruh toko. Keliling door to door ya. Istilahnya door to door ke toko-toko. Jadi kita jalanin semua seluruh toko. Kebetulan kan saya di lokasinya di Jogja. Hampir seluruh Jogja toko kita datangin, semua kontraktor kita datangin, kita masukkan brosur, kartu nama seperti itu. Kita nyoba begitu terus. Dan kebetulan waktu itu ada sistem online juga yang sampai sekarang sih masih ada, tapi belum sebanyak seperti sekarang. Online-nya tuh masih ada dua macam online, dua aplikasi online yang dari tahun 2013 itu yang saya pakai. Nah dari itu pengenalan, karena waktu itu dua aplikasi ini yang sangat booming. Apa itu? Belum disebutkan. Oh iya. Rahasia belum. Enggak usah disebutkan lah, ini ada aplikasi luar kan ya. Ada dua aplikasi yang saya pakai, yang saat tahun 2013 itu yang ada hanya ini. Itu saya pakai sama offline. Nah yang dua ini baru nih membantu saya dikenal orang-orang, yang hanya dua aplikasi ini yang di umum di masyarakat hanya mengenal dua ini. Nah, itu pelan-pelan. Kemudian dari orang jauh, dari luar provinsi datang, tahu, cek bener enggak. Nah, kebetulan kita juga mulai menemukan agen atau istilahnya partnership. Nah, berarti dari cerita yang tadi itu kita nangkep poin bahwa pas awal membangun suatu usaha itu yang pertama memang kita harus istilahnya kerja ekstra ya Pak, kerja keras untuk cari konsumennya, memang harus ada ya istilahnya usahanya yang lebih gitu di saat awal untuk mengenalkan produk kita. Terus yang kedua adalah berinovasi. Dari Pak Apri tadi kan kita tahu bahwa Pak Apri ini inisiatif untuk menggunakan media online yang saat itu belum banyak menggunakan. Pak Apri sudah menggunakan. Sebelum sehebat sekarang, kalau sekarang banyak banget. Lebih terbuka, kalau sekarang lebih bagus sekarang. Nah, tadi kan udah cerita saat awal membangun bisnisnya ya Pak. Ya. Nah, lalu kalau sekarang ini berarti udah istilahnya udah berkembang apa gitu? Perkembangan bisnisnya itu sekarang seperti apa? Kalau untuk di bidang penjualannya, untuk marketingnya, kita saat ini ada dua andalan, mitra kerja dan online. Karena dunia sekarang itu udah online semua, kita udah ngerti lah sekarang semuanya serba online. Gimana caranya di semua aplikasi atau di semua tempat yang bisa kita online kan, kita online-nya di situ. Kemudian kita juga ada website juga, kita pakai website juga. Ya, websitenya dari tahun 2015, berarti ya udah hampir
7 tahun. Dan ya ratingnya pasti udah tinggi. Itu juga akan membantu sering mengangkat pencarian di Google seperti itu. Kami ada banyak tipe produk sekarang. Kalau dulu hanya satu tipe yang kita andalan. Dulu awalnya satu kawat harmonika aja. Oh, iya. Ya, kawat harmonika aja. Terus dulu hanya ada beberapa tipe. Paling cuma ada 2 tipe untuk ukuran. Perkembangan jalan, kita melihat pangsa pasar, kita menambah tipe produk untuk kawat harmonikanya, masalah ukurannya. Berarti diferensiasi produk. Iya, itu kita harus ada inovasi. Pasar itu yang dibutuhkan apa? Kita berusaha, kita bisa nggak? Harus bisa. Kalau di luar ada, pasti kita bisa. Itu aja, yakin. Mereka bisa, kita harus bisa. Ini kan prosesnya kan sama, cuman beda di ukuran. Mereka bisa, kita harus bisa. Nah, itu perjalanannya waktu, kita menambah produk-produk kawat seperti yang ada di brosur sini. Kita juga ada brosur juga ini. Ada macam-macam produk. Mungkin boleh dilihatin produknya apa aja. Ini yang unggulan kita adalah kawat harmonika. Nah, ini pertama kita adalah kawat harmonika galvanis. Bahan kawat yang terbuat dari bahan galvanis. Dari galvanis, terus kemudian kawat harmonika lapis PVC. Ini untuk kawat galvanis yang diproses polimerisasi dengan alat khusus yang menjadi dia nanti terlapisi kawat biji plastik PVC. Dia menjadikan lebih kuat. Lebih kuat. Ya, ini dikena rendam air laut nggak masalah, kuat. Ini kita proses juga sendiri nih. Kita punya mesinnya sendiri. Kita produk sendiri juga. Makanya kita jadi unggulan juga ini. Kita juga ada macam-macam lagi model-model kawat heksagonal, atau ini kalau heksagonal itu bahasa umum. Kalau untuk bahasa di lingkungan customer di wilayah kita di sini, atau namanya kawat ayam. Kawat ayam ya sebutannya. Kalau dia kawat bronjong, kawat bronjong kali. Yang buat batu-batu. Batu ya, yang dalamnya dikasih batu untuk tanggul penahan longsor. Nah, itu pakai kawat bronjong. Kita mitra juga, mitra dengan pabrikan. Kemudian ada kawat duri juga. Ada kawat duri, macam-macam kawat duri, kawat silet, terus kawat wermes, terus kawat bahan juga, kawat seng, terus kawat loket, terus kawat yang anti karat, kawat trainer. Dan juga sekarang kita baru produk baru juga, kita ada juga spesial mesh. Nah, yang ada bahan spesial mesh itu terbuat dari kawat juga. Kotaknya itu ada yang 50 mili kali 50 mili atau 5 cm 5 cm 10 cm. Banyak galvanis juga. Dan juga ada peredam panas. Kita melebar lagi. Banyak inovasi, Pak. Ya, intinya selama itu karena bersangkutan juga ada unsur kawat juga. Nah, untuk roof atap, kan ada roof mesh-nya, kawat roof mesh-nya untuk penahannya. Ini kita juga permintaan di pasar juga banyak. Makanya kita pasar ini kalau jual kawatnya tok, tapi unsur lainnya tuh mereka nyari keluar. Kenapa tidak kita sekalian saja? Jadi beli one stop shopping untuk atap, roof mesh, peredam panas sekalian. Nah, itu kita produksi, kita inovasi juga ke situ. Intinya ya selama di pangsa pasar apa yang bisa kita marketkan untuk atau kita jualkan di permintaan banyak, ya kita coba. Dan juga kita harga murah. Harganya lebih murah daripada yang di luar. Bedanya jauh. Beda jauhnya itu kalau untuk di kawat memang kalau secara nominal mungkin nggak begitu besar. Tapi secara bisnis itu besar. Misal beda 5.000. Mungkin kalau untuk orang ngomong, beda 5.000 aja. Oh, beda 2.000 aja. Tapi untuk dunia bisnis beda 5.000, beda 3.000. Oh, itu udah besar banget.
udah besar banget karena itu nanti perkalian. Nah itu apalagi untuk bahan baku pokok untuk kawat harmonikanya, bahan baku kawatnya gulungan itu selisih 200 perak aja kita udah pusing. Nah, menaik 200 perak itu pengaruh besar di biaya karena kan ukurannya kan 1 kilo selisih 200 kali berapa puluh ton, uangnya udah berapa puluh juta. Itu cuma dari 200 perak jadi berapa ratus juta. Nah itu kita harganya lebih istilahnya lebih miring lah daripada yang di toko-toko luar seperti itu. Berarti kalau di bisnis-bisnis yang tentang konstruksi seperti ini memang harga sedikit itu udah benar-benar ngaruh ya Pak? Wah pengaruh. Karena memang pembeliannya itu juga langsung yang langsung paket banyak. Besar ya. Ya. Kan beda 5.000 beli 10 biji udah 50.000. Beli 20 udah 100.000. Nah, tinggal perkalian. Padahal butuhnya kan nggak cuma 10 20, bisa ratusan, bisa ribuan. Nah, itu perkaliannya kan banyak. Nah, itu cost-nya yang bikin tinggi. Seperti itu. Ya. Berarti ini juga sampel dari produknya ya, Pak. Ini sampel-sampel untuk ukuran kawat harmonika yang kita produksi sendiri. Istilahnya kita pelan-pelan apa sih yang istilahnya sekalian buat dekor interior. Iya. Interior kantor untuk biar lebih manis. Ya kita ngembang nyari-nyari, bagus nih kayaknya. Jadi sekalian buat sampel, buat interior. Lalu mungkin untuk pengelolaan bisnisnya Pak atau dari Makmur Abadi ini, CV Makmur Abadi ini model bisnisnya itu seperti apa? Atau mungkin seperti yang disebut tadi ada mitra-mitra di daerah, ada agen, nah itu mungkin seperti apa Pak? Kebetulan kan untuk penanganan atau manajemennya kan masih kita kelola sendiri. Kita dari karyawan, terus kita yang karyawan yang mengolah untuk produksinya, kita yang dari sisi administrasi dan manajemennya, manajemen keuangan, manajemen penjualan dan macam-macamnya kita sendiri. Ada tim sendiri. Kemudian dari mitra kerja kita menjalin juga dengan mereka. Ya kita saling percaya, kan udah lama banget kerjasama. Ya kita saling percaya. Butuhnya apa kita saling bantu aja gitu. Berarti untuk agen ini misalnya ada di daerah mana Pak contohnya? Semarang. Nah, misal Semarang itu berarti nanti ada kayak, nah kalau CV Makmur Abadi ini karena dia bergerak di supplier kawat nih Pak, berarti segmentasi pasarnya itu seperti apa Pak? Atau ya itu tadi Pak, calon konsumen itu dari apa contoh-contoh segmennya? Titik besar di penjualan kita atau pemasaran produk kita itu untuk pekerjaan yang di proyek-proyek seperti Pertamina, pertambangan, perkebunan, pabrik-pabrik itu pasti pakai kawat harmonika. Nah kita sudah ada mitra kerja juga untuk di perusahaan-perusahaan tersebut yang besar-besar yang udah pernah beli ke kami, kita berikan pelayanan yang bagus, mereka puas dan juga pasti akan kembali lagi. Itu juga di perusahaan yang lain, ada Pertamina, Pute, terus untuk lapangan tenis di perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Berarti ini ya Pak, segmennya langsung istilahnya tuh bisnis to bisnis gitu ya Pak. Ya. Jadi langsung ke perusahaan-perusahaan besar, ya, bukan ke tangan konsumen langsung gitu ya Pak. Ada juga dari customer langsung, kita ada individual pesan ke kami juga ada. Tapi biasanya partainya nggak begitu besar, lebih besar yang perusahaan. Tapi kita tetap menerima mereka, tetap ada pemesanan juga kita tetap layani, karena semua ini sama aja, kita tetap pelayanan. Kalau yang misalnya kayak tadi terus ada Pertamina dan perusahaan-perusahaan besar seperti itu, dulu awalnya gimana Pak untuk dapat ya pasar itu, untuk dapat relasinya? Itulah kekuatan online zaman dulu. Zaman dulu online-nya cuma dikit, yang main juga sedikit, karena kan persaingannya di bisnis ini kan nggak begitu banyak. Ya kalau sekarang udah banyak, cuman kita masih ada relasi-relasi yang istilahnya
sudah baik sama kita, pelayanannya kita baik, dia pasti akan kembali seperti itu. Nah, ini kan tadi udah banyak ya Pak, inspirasi buat kita dapat wawasan baru lah banyak. Nah, kalau dari sekarang mungkin lebih ke pribadinya Pak Apri ya Pak. Ya. Jadi tentang bagaimana Pak Apri ini sebelumnya karyawan ya Pak, terus akhirnya terjun menjadi seorang pengusaha dan akhirnya bisa dikatakan sukses sekarang, berhasil seperti sekarang ini. Menurut Bapak tuh apa sih istilahnya kelebihan yang Bapak punya atau karakter yang Bapak punya itu yang akhirnya berhasil membawa Bapak ke posisi sekarang ini? Yang menguatkan saya itu adalah keyakinan saya bisa membuat produk, keyakinan untuk bisa memasarkan, itu yang saya pegang pertama kali dulu. Kalau itu bisa jalan, tinggal nanti pertarungan di pangsa pasar. Dan juga perlu semangat yang tinggi, tidak kenal menyerah. Istilahnya lebih baik kita capek sekarang, lebih baik kita capek mengerjakan pekerjaan, seperti itu. Dan juga intinya yang mendukung terutama adalah keluarga dan berkat ya semuanya tak lepas dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang pastinya. Berarti itu tadi ya Pak, yang pertama tuh yang penting yakin ya Pak. Yakin. Karena dalam istilah Jawanya penting yakin gitu ya. Gitu ya. Yakin tapi harus punya kemampuan. Jadi ya itu ya poin penting juga di situ karena harus punya kemampuan. Jadi yakin tapi tetap ya harus ada ilmunya, harus ada kemauan untuk belajarnya. Ya. Karena masih banyak kan kadang orang itu yang penting yakin tapi ya kosong gitu loh dia. Iya, yakin toh tapi nggak bisa kalian untuk marketingnya sama aja. Kita harus bisa itu dulu, produk dulu, lempar bisa, baru kita bertarung. Berarti itu kan tadi tentang kelebihan itu adalah ya kita yakin seperti itu. Nah kalau menurut Bapak tuh misalnya ada orang yang membangun usaha dan kesulitan atau gagal, itu menurut Bapak tuh masih kurang apa sih karakter yang dimiliki seseorang itu? Jadi dari segi karakternya, kepribadiannya mungkin apa gitu? Ya untuk bidang usaha itu kan macam-macam sih. Untuk apa namanya yang membuat dia bisa maju dan dia bisa berhenti, istilahnya nggak bisa jalan lagi. Semua bidang itu ada istilahnya permainannya, ada permainannya sendiri-sendiri. Jadi kompetitornya terlalu banyak, bagaimana cara kita memenangkan di situ. Ya Pak, ini kita tadi udah banyak banget dapat masukan, dapat ilmu baru Pak. Nah ini kita langsung ke pertanyaan terakhir Pak. Nah ya. Ini kebetulan kan sekarang itu juga udah banyak banget anak muda itu yang pengen terjun ke dunia usaha, pengen jadi entrepreneur, pengen jadi pebisnis. Tapi ya itu kendalanya memang masih di pengalaman ya Pak. Nah kalau dari Pak Apri ini mungkin ada istilahnya sedikit pesan atau kesan untuk generasi muda yang ingin membuat usaha. Ya. Pesan untuk anak-anak muda yang ingin membuka usaha, itu saya pesan 3 hal yang harus dipegang. Itu yang pertama, yakinkan diri kita sendiri, menguasai produk, menguasai pasar, itu yang harus dipegang. Yang kedua itu semangat, jangan pernah menyerah. Namanya turun naik itu biasa, tetap harus semangat. Dan ketiga adalah selalu berdoa, karena atas rahmat Allah Subhanahu wa taala itu yang paling kuat. Pesan saya hanya itu aja, jangan pernah menyerah, belajar terus, inovasi terus, itu aja.
Wis, keren banget ya pesan-pesan dari Bapak Apri, dan ini benar-benar teman-teman mungkin harus di garis bawah itu tadi hal-hal yang disampaikan. Semoga benar-benar teman-teman dapat apa yang diharapkan lah dari bincang-bincang kali ini, semakin semangat lagi untuk berusaha, berbisnis, dan pokoknya jangan lupa untuk inovasi dan terus kerja keras ya Pak. Ya. Nah, mungkin itu aja untuk wawancara hari ini, untuk bincang-bincang bisnis hari ini. Sekali lagi untuk Pak Apri, terima kasih banyak Pak Apri. Terima kasih udah dipersilahkan untuk berkunjung ke CV Makmur Abadi ini dan membagikan ceritanya, pengalamannya. Semoga jadi ya pengalaman buat teman-teman yang nonton ini. Ya. Itu aja Pak, terima kasih. Dan terima kasih teman-teman.